Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai 3 obat dalam saluran pencernaan dan 3 obat saluran pernapasan. Baiklah, yang pertama yaitu salbutamol. Dengan contoh brand yang pertama ialah Sal dengan kekuatan sediaan 2 mg dan 4 mg dengan bentuk sediaan kapsul. Yang kedua yaitu Asmacel dengan bentuk sediaan tablet dengan kekuatan sediaan 2 mg dan 4 mg. Yang ketiga yaitu Astamol dengan bentuk sediaan tablet dengan kekuatan sediaan 4 mg. Yang keempat yaitu Vartolin dengan kekuatan sediaan 4 mg dengan bentuk sediaan tablet. Yang kelima yaitu Ventalin dengan bentuk sediaan tablet dan kekuatan sediaan 2 mg. Salbutamol memiliki indikasi yaitu mengatasi sesak napas akibat penyempitan saluran udara. Off-label terapi untuk penyakit paru obstruktif kronik. Efek samping dari salbutamol yaitu jantung berdebar, sakit kepala, dan nyeri. Dengan interaksi obat menghambat efektivitas obat dan meningkatkan resiko sesak napas. Bila digunakan dengan obat beta blocker dengan mekanisme kerja melemaskan otot polos bronkus, dan cara penggunaannya secara oral dengan populasi khusus digunakan untuk orang dewasa dan anak-anak di atas 2 tahun. Salbutamol dapat masuk ke dalam ASI Xyloton dengan contoh brand Ziflo dengan bentuk sediaan tablet dengan kekuatan sediaan 600 mg. Indikasi dari obat ini yaitu sebagai anti asma dengan efek samping gangguan saluran cerna, sakit kepala, dan insomnia. Dengan interaksi obat dapat meningkatkan aktivitas antikoagulan warfarin. Adapun mekanisme kerjanya yaitu menghambat pembentukan leukotrin dengan cara pemberian secara oral, dan yang terakhir yaitu populasi khusus. Untuk obat ini, ibu hamil dan menyusui dapat digolongkan ke kategori obat X. Yang ketiga yaitu omalizumab dengan contoh brand Zolair dengan kekuatan sediaan 75 mg per vial dan 150 mg per vial dengan bentuk sediaan serbuk injeksi. Indikasi dari obat ini pengobatan tambahan asma alergik dengan efek samping sakit kepala, nyeri perut, dan demam. Interaksi obat menurunkan efektivitas obat anti cacing dengan mekanisme kerja menghambat peningkatan reseptor sel MALT dan basofil. Cara pemberiannya yaitu injeksi subkotal oral dengan populasi khusus pada ibu hamil tidak diketahui, dan pada ibu menyusui dapat terjadi infeksi dan infektasi. Selanjutnya obat saluran cerna. Yang pertama yaitu lansoprazol dengan contoh brand Caprazo dengan kekuatan sediaan 30 mg dan bentuk sediaan kapsul. Yang kedua yaitu Kompras dengan bentuk sediaan kapsul dan kekuatan sediaan 30 mg. Yang ketiga yaitu Flagas
dengan bentuk sediaan kapsul dan kekuatan sediaan 30 mg. Yang keempat, gastrolan dengan bentuk sediaan kapsul dan kekuatan sediaan 30 mg. Yang terakhir yaitu asilas dengan bentuk sediaan kapsul dan kekuatan sediaan 30 mg. Indikasi dari obat ini yaitu mengobati tukak duodenum, tukak lambung ringan. Kemudian efek sampingnya sakit kepala, sakit perut, dan mual. Kemudian interaksi obat, penghambatan pompa proton dapat mengurangi absorpsi yang dengan mekanisme kerja yaitu menghambat sekresi asam lambung dengan mekanisme kerja menghambat sekresi asam lambung basal dan termofulasi dengan mekanisme kerja menghambat sekresi asam lambung basal dengan cara pemberian secara oral. Adapun populasi khususnya yaitu aman digunakan pada ibu hamil. Kemudian yang kedua yaitu ranitidin dengan contoh brand yaitu Hufadin dengan bentuk sediaan kapsul salut dengan kekuatan sediaan 150 mg. Yang kedua yaitu Omeranin dengan bentuk sediaan kapsul salut selaput dengan kekuatan sediaan 150 mg. Yang ketiga yaitu Biotidin dengan bentuk sediaan kapsul salut selaput dengan kekuatan sediaan 150 mg. Yang keempat yaitu Gasera dengan bentuk sediaan tablet salut selaput dan kekuatan sediaan 150 mg. Dan yang terakhir Gastridin dengan bentuk sediaan kapsul salut selaput dan kekuatan sediaan 150 mg dengan indikasi untuk mengobati tukak lambung dengan off-label penyakit ulcus pepticum dengan efek samping pusing, edema, dan nyeri dada. Dengan interaksi obat dimetabolis secara ekstensif dengan mekanisme kerjanya memblokir reseptor H2 sel periental lambung. Cara penggunaannya secara oral. Adapun populasi khusus kehamilan kategori B dan dapat masuk ke dalam ASI bagi ibu yang menyusui. Dan yang terakhir yaitu Nizatidin dengan contoh brand Asid dengan bentuk sediaan kapsul dan kekuatan sediaan 300 mg. Indikasinya dapat mengobati tukak duodenum dengan off-label untuk mengurangi resiko kekambuhan ulcus duodenum dengan efek samping pusing dan berkeringat. Interaksi obat tersebut dapat terjadi serius dengan atanazafirin dan digokin. Dengan mekanisme kerjanya merangsang sekresi asam lambung. Cara pemberian obat ini dilakukan secara oral dan populasi khususnya kehamilan pada ibu hamil kategori B dan dapat masuk ke dalam ASI bagi ibu yang menyusui. Itulah tadi penjelasan mengenai 3 obat saluran cerna dan 3 obat saluran pernapasan yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.